Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa Rise from the Rubble yang part keempat. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Operasi gabungan sudah selesai. Prajurit sudah menyetorkan hasil buruannya. Zovan hampir saja terlambat untuk datang ke situ. Pupan memberitahunya siapa saja yang menjadi kandidat peringkat pertama. Ada Hang Wu yang terlihat tertekan karena ular kembar tidak segera datang. Selanjutnya ada Jizan, sudah menyetor dan bahkan dia mendapatkan poin 746 menjadi nomor 1. Li Hangwu menyetor materialnya dengan tidak sopan. Dia menjadi peringkat pertama karena mendapatkan hasil 813 poin. Poin yang hampir saja memecahkan rekor. Zovan juga mengenal siapa Hang Wu saat dia kecil sudah menjadi sombong dan kakeknya yang menjilat ayahnya. Pupan sudah menyerahkan hasil buruannya. Hang Wu sangat bingung kenapa Pupan bisa mendapatkan material yang sangat banyak dan nilainya sudah ada 835. Itu hasil yang memecahkan rekor sebelumnya. Hang Wu semakin kaget, tapi Pupan bilang kalau nilainya tidak ada apa-apanya dibandingkan bosnya. Pupan sudah menganggap Zovan sebagai saudaranya. Hasil awal dari Zovan 810 poin, tapi dia mengeluarkan satu taring Raja Serigala. Penilai sudah mengujinya dan benar saja itu memang taring Raja Serigala. Para penilai tidak bisa menentukan berapa nilai dari taring itu. Hang Wu yang melihat material yang dipunya dari Zovan sudah tahu kalau itu dari ular kembar. Dengan bodohnya dia marah dan menyuruh prajurit untuk menangkap Zovan yang curang. Zovan tenang-tenang saja, memancarkan aura menakutkan ke Hang Wu saat akan mengeluarkan pedangnya. Ada tombak yang menancap menghentikan pergerakan mereka. Datang 3 orang penting. Di depan ada Zenshan bersama Li Zong dan Pu Hao. Mereka di tingkat warlord. Wenshan menerima bacotan Hang Wu yang menuduh Zovan berbuat curang. Wenshan setuju, jadi dia akan memeriksa semua prajurit yang berani curang, termasuk Hang Wu. Li Zong yang tahu Hang Wu ceroboh memberi saran tidak perlu adanya pemeriksaan. Dan akhirnya Wenshan memberikan poin taring Raja Serigala 500 poin. Dengan poin itu Zovan menempati peringkat pertama dengan 1310 poin. Wenshan memujinya dan ingin Zovan masuk ke dalam pasukan militer. Begitu juga dengan Pu Hao yang ingin Zovan masuk mercenary. Li Zong ingin segera pergi. Dia pamitan sambil mengundang mereka ke pesta perayaan operasi kali ini. Li Zong sudah tahu kalau Zovan adalah anak pengkhianat dan tidak akan melepaskannya. Zovan sendiri sudah senang, sudah bisa masuk ke base militer. Dalam perjalanan, Zovan memikirkan jika dia masuk ilegal ke tempat ini pasti berakhir dengan kematian. Untung saja dia belum sempat melakukannya. Zovan bersama Pupan dan Jinshan sudah sampai ke tempat di mana mereka akan menerima hadiah. Ketiganya bertemu Wenshan yang memberikan lisensi konsultan keamanan dan sebuah cek uang. Perbedaan angkanya cukup besar. Pupan Jizan mendapatkan 3 juta dan 2 juta. Kalau Zovan mendapatkan 8 juta. Itu karena Zovan memecahkan rekor. Jika Zovan mau masuk militer, hadiahnya bakal dinaikkan. Tapi Zovan memilih untuk ke mercenary yang sudah memperlakukannya dengan baik. Dan hadiah paling ditunggu, artefak alien sudah di tangan Zovan. Dia membuka kotak itu, ada sebuah bola berwarna oranye. Itu sudah diuji, aman untuk manusia dan akan mencatat informasi yang dia dapatkan. Zovan sudah memakan artefak itu. Setelah itu sistem bilang akan memaksimalkan efeknya 100% dan Zovan mendapatkan stat 20 ke kekuatan. Mereka semua yang berada di situ terkejut karena yang didapatkan Zovan mencapai 20 poin stat. Karena meningkatkan poin stat sangat sulit, butuh latihan dan membunuh banyak monster. Tapi mendapatkan artefak alien sangat bagus, apalagi mendapatkan 20 poin. Hadiah lain adalah skill bertempur. Mereka dibawa ke tempat terlarang. Tujuan Zovan ke nomor 99 dan tampaknya tempat itu cukup jauh.
Mereka sampai di sebuah ruangan. Wensan bilang untuk Pupan dan Jinsan bisa memilih skill D-Rank di antara 3 skill yang dipilih militer. Pupan memilih skill Wave Slash dan Jinsan memilih skill Movement. Zovan mendapatkan perlakuan spesial. Dia bebas memilih skill yang ada di sini. Dalam banyak skill, Zovan memilih skill 1 Flash Blade. Skill yang cukup sulit dipelajari, tapi kalau Zovan sudah ada sistem jadi mudah saja. Wensan memberi syarat kalau Zovan tidak boleh mengajarkan skill itu ke orang lain. Setelah mereka keluar, Zovan sudah tahu kalau tempat ini mereka kalau mau masuk harus dapat izin dan harus menjadi prajurit tingkat warlord agar bisa masuk ke ruangan 80 ke atas. Tujuan yang jelas, Zovan akan menjadi tingkat warlord. Setelah itu ada pertemuan singkat. Pu Hao memberi hadiah 1 juta ke Zovan dan Zovan langsung pergi ke tempat latihan untuk menggunakan skill barunya 1 Flash Blade. Sementara itu Pupan sudah menceritakan semua hal yang terjadi di operasi gabungan ke ayahnya. Pu Hao sangat marah dan akan membalas dendam ke kakek botak itu. BTW aku salah, Li Zong ini ayahnya Li Hangwu. Di tempat latihan terlihat Zovan yang sudah mengaktifkan skill barunya yang hanya butuh 20 poin stat. Dia cukup senang dengan perkembangan kekuatannya. Skill yang dia dapatkan juga sangat kuat dan berguna. Selesai dari latihan, dia melihat Pupan bersama Rujie di luar. Zovan memberikan hadiah ke Rujie. Pupan melihat itu sedikit sakit hati, tapi dia belajar ke Zovan cara menjadi fuckboy. Setelah itu, Rujie dan Pupan mengajak Zovan ke area perumahan yang sangat bagus dan teraman di Jining. Dalam perjalanan itu, Zovan melihat ada satu wanita berkacamata berambut abu-abu yang tampak tak asing di wajahnya. Ternyata Rujie dan Pupan mengajak ke rumah Zovan yang diberikan mercenary kepadanya. Rumah itu sangat besar hanya untuk dirinya dan dia sangat senang berterima kasih ke Pupan dan Rujie. 3 hari kemudian di rumah keluarga Li, Zovan dan Pupan sudah di sana untuk menghadiri pesta perayaan operasi gabungan. Mereka tampil dengan gaya. Saat mereka sudah masuk, pesta itu cukup luar biasa. Zovan memikirkan keluarga Li yang saat ini mempunyai banyak uang. Apakah mungkin uang itu dari menuduh ayahnya menjadi pengkhianat? Di atas ada Li Hangwu yang masih emosi melihat Zovan. Di sampingnya ada pria bertubuh kekar bernama Li Rong. Dia adalah orang yang mengasuh ular kembar. Jadi dia turun ke hadapan Zovan yang membunuh ular kembar. Li Rong dikenal sebagai prajurit terkuat milik keluarga Li. Dia datang untuk mengajak Zovan sparring. Dengan provokasi tambahan dari Li Hongwu yang menjadi tuan rumah, Zovan membalas. Dia hanya memikirkan jika tidak sengaja membunuhnya pasti menyinggung perasaan keluarga Li. Mereka sudah sepakat untuk sparring. Mereka pindah ke tempat latihan untuk adu kekuatan. Li Rong memakai perisai dan Morning Star. Dia maju menghantam Zovan. Zovan bisa menghindar. Dia tahu Li Rong cukup kuat. Li Rong menggunakan skillnya untuk menyerang. Tapi Zovan dengan mudah menangkis setiap serangan itu. Dan dia meningkatkan teknik Willow Blossom Flash. Dengan itu, Zovan maju bersamaan dengan menggunakan skill barunya, Shadow Flash Blade. Li Rong menahannya, tapi saat itu perisainya terbelah. Dia ketakutan meminta pertolongan dari tuannya. Tanpa ampun, Zovan meneruskan serangannya dan langsung membunuh Li Rong. Udah gitu saja, tak kira kuat, tapi ternyata ampas. Maaf, aku tidak bisa menahannya, begitu kata Zovan. Semua orang di sana melihat dan terkejut dengan kekuatan Zovan. Hangwu yang emosi mengatakan itu ke ayahnya. Li Zong langsung maju ingin membunuh Zovan. Tapi saat itu datang Pu Hao yang menahan serangannya. Keduanya adu serang dan berakhir saat Pu Hao bilang kalau Li Rong lah yang memulai semua ini. Li Zong berhenti karena di situ juga ada Wensan yang hadir. Dia pergi setelah mengancam Zovan. Setelah itu Zovan berterima kasih ke Pu Hao yang menyelamatkannya. Mereka sudah pergi dari pesta itu dan ternyata si cewek ini juga ada di sini. Entah mau ngapain.
Sementara itu, Li Zong yang marah ke anaknya yang tidak berguna. Dia sudah merencanakan hal ini bertahun-tahun. Kehadiran Zofan sangat berbahaya dan harus segera dibereskan. Li Hangwu menurutinya dan akan segera membunuh Zofan. Dan wanita ini, wanita yang sama, mengantar ayah Zofan ke penjara terbang. Melihat semua hal itu, 1 minggu kemudian, terlihat Zofan yang terus berlatih meningkatkan kekuatannya. Dia ingin lebih kuat untuk balas dendamnya. Saat itu datang Rujie yang bilang kalau Zofan sudah ditempatkan ke tim hunting dan mereka segera pergi menemui tim huntingnya. Sampai di sana dia melihat ada Pupan dan ada 3 prajurit lain yang rambut merah bernama Tu Feng, yang abu-abu namanya Kan Qi. Keduanya di tingkat lanjut dan yang menjadi kapten bernama Jin Jian. Beliau bahkan sudah warlord tingkat pemula. Ketiganya adalah tim top di mercenary dengan nama tim Sword Hunt. Melihat keakraban Pupan dengan mereka, Zofan sangat senang. Xin Jian mengatakan kalau pemburuan mereka akan dilakukan di Gunung Gosren yang penuh dengan monster rank D. Kalau keduanya tidak bisa mengikuti, dia akan mengeluarkan mereka. Zofan merasakan tekanan dan berjanji akan berusaha untuk tidak membebani tim. Xin Jian langsung bergerak untuk jalan-jalan ke Gosren. Sudah mau malam hari, monster akan semakin agresif, apalagi mereka membawa mobil seperti ini. Bisa memancing banyak monster. Daripada mencari monster, lebih baik memancing monster. Itu adalah cara berburu prajurit tingkat lanjut. Saat itu Zofan sudah keluar menahan serangan dadakan. Pupan sudah tahu kalau itu adalah bulu panah dari Fogtail Arrow. Xin Jian bilang itu adalah monster rank D paling lemah. Bunuh monster itu hanya kalian berdua saja. Ini seperti ujian bagi mereka untuk membuktikan diri. Mereka bukan hanya beban tim. Rubah itu kembali menembakkan panah. Keduanya sudah maju. Pupan meminta Zofan untuk tidak ikut menyerang. Dia sudah menahan setiap panah dengan teknik bertahannya. Setelah itu Pupan melompat menubruk rubah itu hingga terjatuh dan membuat rubah itu terkapar dengan memukul kepalanya dengan perisai. Setelah itu Zofan memberikan serangan terakhir. Ketiganya melihat bagaimana Pupan yang kekuatannya bukan sekedar omongan, tapi mereka tidak sempat melihat kekuatan Zofan. Kan Qi bilang mungkin saja Zofan akan memberikan mereka kejutan. Nggak mungkin Zofan lemah, apalagi melihat Pupan yang terus mengikutinya. Zofan merasakan ada yang aneh. Saat itu muncul 2 monster bunglon yang cukup merepotkan. Xin Jian turun untuk membantu, tapi dia berhenti karena Zofan lebih cepat bergerak. Bunglon itu punya kemampuan kamuflase dan bergerak sangat cepat. Kelemahan mereka ada di mata. Kalau tidak bisa membunuh keduanya secara langsung akan merepotkan. Zofan menggunakan 1 flash blade, double lightning slash, menyerang kedua bunglon itu dengan sangat cepat. Bahkan serangan bunglon belum sampai, Zofan sudah berhasil menghabisi mereka. Tim Sword Hunter sangat terkejut melihat bagaimana Zofan dengan mudah mengalahkan bunglon itu sekali serang. Begitu juga dengan Xin Jian yang kagum dengan kemampuannya dan menyebut Zofan jenius. Setelahnya, Xin Jian menerima keduanya masuk ke dalam tim. Pemburuan mereka dilanjutkan. Mereka menemui beberapa monster, tapi bisa dikalahkan dengan kerjasama tim yang bagus. Saat ini mereka lagi beristirahat. Zofan memuji kerjasama tim dan kekuatan prajurit tingkat lanjut. Zofan juga mendapatkan banyak sekali poin. Xin Jian menyuruhnya untuk beristirahat karena saat ini mereka di perbatasan wilayah merah, wilayah yang sangat berbahaya karena banyak muncul monster tingkat warlord pemula. Mendengar material dari monster tingkat warlord kalau dijual sangat mahal, Zofan tidak bisa berhenti tersenyum. Saat itu Kan Qi yang memancing monster sudah tiba. Mereka dibawakan sekumpulan monster Frenzied Snow Mastiff. Xin Jian menyuruh bersiap dan berhati-hati kalau ada monster yang bermutasi. Monster ini dikenal suka berkelompok dan cenderung bermutasi. Mereka bisa naik rank dengan mudah. Kan Qi sudah kembali ke posisi. Monster itu sudah menyerang. Pupan berhasil menahan 2 monster. Zofan melihat kesempatan dan menebas keduanya. Zofan dengan mudah menyerang mangsanya.
Dengan begitu poinnya bertambah banyak. Kanji bersikap sangat aneh, dia entah ngapain di belakang Zovan dan mau menyerangnya. Saat itu ada monster dari atas yang akan menerkamnya. Untung saja ada Zovan yang dengan cepat terbang dan menusuk mati monster itu. Pertarungan itu berjalan baik, tapi jumlah monster yang begitu banyak membuat mereka kerepotan. Saat itu tempat mereka meledak, bahan peledak dan sebagainya membuat monster itu cepat bermutasi. Dan yang ada di baliknya adalah Li Hongwu yang mau balas dendam ke Zovan. Dan benar saja ada satu monster yang mutasi. Zovan dengan cepat menyelamatkan Gu Feng. Monster itu sudah mutasi, ada kristal di punggungnya. Li Hongwu sangat senang melihat itu, tidak sabar melihat bagaimana Zovan mati. Xin Jian maju menyerang mutasi itu. Keduanya adu serangan. Rank yang sama membuat adu serangan mereka semakin intens. Berkat itu Xin Jian merasakan bisa naik level. Sudah bertahun-tahun Xin Jian menunggu momen ini. Banyak halangan tapi yang membuatnya belum bisa ke tingkat warlord. Tapi saat ini Kanji si pengkhianat menusuk punggung Xin Jian dan langsung mundur setelah itu. Sambil mengatakan semua penyebab ini adalah Zovan yang menjadikan keluarga Li musuh. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Bye bye.